Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG tahun 2025, saya Sultan Asmuni, pengajar pendidikan agama Islam di SMK Negeri 5 Surabaya, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 06250825 195. Hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja PPG batch 3 tahun 2025 di kelas 11 dengan tema menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya Bad. Salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Jurusan. Alhamdulillah, baik anak-anak. Sebelum materi pembelajaran kita mulai, seperti biasanya kita awali dengan doa. Dalam hal ini saya minta tolong dipimpin oleh Saudari Naya. Silakan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, berikutnya kita kirim suratul Fatihah buat kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita. Bila mana ada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, dijaga, diselamatkan oleh Allah. Buat seluruh aktivitas kita, cita-cita kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakati wa bi asraril Fatihah. Guna menumbuhkan rasa kecintaan kita, nasionalisme kita terhadap negara tercinta kita Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Saudara Rosi. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Pak Sultan tanya kabarnya ini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, sukses, bahagia. Oke, tepuk tangan buat sampean. Baik nak, berikutnya kan Pak Sultan absen terlebih dahulu. Kira-kira masuk semua atau ada yang sakit? Izin? Oke.
Pak Sultan absen nggih. Ahmad Jalil Al-Fitrah. Ya, alhamdulillah. Berikutnya Alfia Kurniasari. Ya, alhamdulillah. Berikutnya Arinda Trianita Puspasari. Nggih, alhamdulillah. Kemudian Amrina Rosada. Sakit apa ini? Panas. Dari kapan? Dari kemarin. Oke, kita doakan teman kita, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Amin. Lekas sembuh. Amin Allahumma. Amin. Lahumal Fatihah. Ini kita awali dengan ice breaking supaya lebih semangat lagi. Mungkin bisa kembali ke SMP, ke SD lagi, lebih ceria lagi. Baik, nanti kita pakai tepuk. Kalau Pak Sultan bilang selamat pagi, berarti tepuknya 1 kali. Berarti cukup? Oke. Naik Pak Sultan bilang selamat siang, berarti 2 kali. Naik berikutnya selamat sore, berarti tepuknya 3 kali. Kalau Pak Sultan bilang selamat malam, berarti Tidak tepuk. iya, karena tidak ada tepuk karena malam. Hening, diam, diganti. Kita urut dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, masih terdengar ada tepukan. Nah, ini urut masih muda. Sekarang coba Pak Sultan aja. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat malam. Nah, masih ada yang salah. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Berikutnya, Nak, kita ada kesepakatan pembelajaran PAI. Yang pertama, kerapian seragam. Coba dicek, barangkali yang laki-laki seragamnya harusnya di dalam, ternyata keluar. Berjilbab disepakati atau pakai kerudung untuk yang perempuan, alhamdulillah sudah semua. Kemudian yang kedua, kebersihan kelas. Dicek samping kanan, kiri, bawah, adakah sampah? Aman? Aman. Oke, alhamdulillah. Berikutnya, aktif dalam pembelajaran dengan bahasa yang santun atau sopan. Karena salah satunya nanti sampean harus aktif tanya jawab, kemudian diskusi dan lain-lain. Yang terakhir, memakai HP saat diizinkan. Maka jangan sampai memakai HP kalau belum dibutuhkan atau diizinkan Pak Sultan. Bisa? Oke, baik, alhamdulillah. Baik, Nak, coba perhatikan gambar di depan. Angkat tangan. Ada yang tahu gambar apa ini? Ya? Apa? Mimbar. Ada nama lain? Podium. Angkat tangan. Podium. Podium, benar. Jadi yang pertama, ini gambar apa? Jawabannya ada yang bilang ini mimbar, ada yang bilang ini podium. Berikutnya, yang kedua, siapa yang biasanya memakai atau naik di mimbar tersebut? Khotib. Ada yang lain? Siapa? Mubalik. Ya, berikut. Baiknya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita bahas dengan detail. Sudah barang tentu kita harus tahu tujuan pembelajaran pagi ini. Pak Sultan dibantu. Yang pertama, saya berkenan untuk baca. Monggo. Oke. Yang pertama, peserta didik memahami makna atau pengertian dan perbedaan fatwa, khutbah, dan tabligh dan perspektif Islam. Oke. Oke, terima kasih. Yang kedua, oke, silakan berdiri.
melaksanakan prinsip-prinsip dakwah secara santun dan damai berdasarkan dalil. Ya, alhamdulillah. Jadi tujuan pembelajaran materi kita ada 4. Namun nak, tujuan pembelajaran kali ini ya dalam menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh untuk pertemuan yang pertama ini hanya 2 saja. Yang pertama, peserta didik memahami makna atau pengertian dan perbedaan dakwah, khutbah dan tabligh dari perspektif Islam. Jadi dari kelas ini nanti selesai sampean keluar harus bisa memahami definisi atau makna dari dakwah, khutbah dan tabligh sekaligus sama perbedaannya ya. Kemudian insya Allah dari yang sampean lihat di depan sudah pada tahu nggih, walaupun belum pernah kenalan. Baik, dari yang pojok atas siapa? Siapa? Gus Baha. Nggih, bener. Gus Baha ya. Kemudian berlanjut di bawah beliau siapa? Ustadz Adi Hidayat. Baik, kita mulai lagi. Nanti Pak Sultan akan tampilkan video. Coba diperhatikan, ada hubungannya sama materi kita, dakwah, khutbah dan tabligh. Kira-kira nanti apa yang bisa kita pelajari dari 2 video ini? Silakan. Wis ngono kok disambung terus sholat subuh berjamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Misalnya iki prihatin apa budi-budi ning wayah subuh niku sepi jamaah. Lek maghrib kali isya tasih mending tasih lumayan. Soalnya orang Islam itu model subuh ora sholat, zuhur ora sholat, asar ora sholat. Tapi lek maghrib kali isya masjid. Itu jenenge wong Islam yang karo obat flu. Mik sakit, sholatnya mik isya karo maghrib. Goro. Baik, berikutnya ini. Jumat yang benar itu kata Allah, bukan Jumat yang sekedar datang untuk formalitas, datang untuk sekedar duduk, mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan itu. Baik, setelah melihat atau menonton 2 video ini, adakah yang bisa mengambil intisarinya? Ada perbedaan, samakah atau bagaimana? Kalau ada yang bisa, monggo. Ayo, monggo, silakan. Oke. Ada lagi? Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kita. Kalau melihat 2 video ini tadi memang beda, nak. Yang pertama tadi Abah Anza ya sesuai khas beliau, bahasa kita ya guyonan, begejekan, karena memang itu khas Jawa Timuran, tapi tidak menghilangkan esensi yang disampaikan. Sedangkan untuk Ustadz Adi Hidayat, karena ini memang beda, ada yang bisa sampai detail apa bedanya. Kenapa kok Ustadz Adi Hidayat terlihat serius? Apakah beliau tidak bisa bercanda? Bisa. Banyak sekali videonya itu yang bercanda banyak. Dalam hal ini kenapa kok tidak bisa? Ada yang tahu? Ada? Kalau kita urut ke belakang, tadi ingat gambar pertama kali apa? Mimbar. Berarti beliau sedang khutbah Jumat. Oke, kita breaking lagi. Ya. Ini Pak Sultan ini butuh kertas. Dibuat satu-satu dulu. Ya. Oke. Sebelah sini. Ini pojok sini, sebelah sini 1. Oke.
pojok ini, satu sebelah sini. Silakan berdiri. Siapkan ballpoint. Ya. Gamesnya nanti yang depan ke Pak Sultan. Pak Sultan kasih waktu. Ada kata-kata yang perlu diingat, ada di sini. Kemudian berbisik ke temannya. Ya, berbisik, tidak ngomong, berbisik. Kemudian yang terakhir menuliskan. Siapa yang paling cepat? Kemudian ke depan dicocokkan. Ternyata cocok, itu pemenangnya. Itu yang berhasil. 2, 1, silakan. Ayo, ayo. Rosi. Are. Ayo segera. Ya, alhamdulillah sudah dapat 1. Pemenangnya yang pertama dari kelompok pojok. Mas. Baik, kita fokus lagi ya. Kita sudah mulai masuk ke pengertian, definisi atau makna. Yang pertama adalah dakwah, yakni dari bahasa Arab da'a yada'u da'watan. Bisa diulangi sama-sama? Da'a yada'u da'watan. Di khutbah bukan hanya sholat Jumat saja. Berikutnya adalah tabligh, juga sama dari bahasa Arab, yakni balagha yuballighu tablighon. Sama-sama? Balagha yuballighu tablighon. Artinya menyampaikan. Oke, ini yang laki-laki yang lebih paham. Kenapa kok Pak Sultan mengangkat ini? Karena memang beliau agamanya Islam. Kebetulan ketika apa Mas? Cetak gol? Ya. Selebrasi, beliau itu selebrasinya mengenalkan Islam, mengenalkan Tuhan lewat sepak bola, menyampaikan Islam secara luas. Berikutnya, ini kita ada dalil prinsip dakwah. Alhamdulillah, monggo berdiri, dibaca, kemudian nanti kita nirukan. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita lebih detail lagi. Ini dilaksanakan dengan hikmah. Berikutnya mau'izatul hasanah, nasihat baik, santun, tentram, menyenangkan, ya. Yang ketiga mujadalah. Kalau tadi wajadilhum billati hiya ahsan. Oke. Baik, Nak. Setelah kita mempelajari semua itu tadi, kita coba berdiskusi. Akan Pak Sultan bagi ya. Pak Sultan anggap ini kelompok yang pertama, ini kedua, gini aja mah. Berarti ketiga, keempat. Ini sudah dibagi secara heterogen, ya. Artinya di dalam kelompok sudah diatur secara adil, biar tidak ada kesenjangan antara yang atas, bawah, atau sedang. Sudah, nggih? Nggih, baik, alhamdulillah. Ini yang pertama, diskusi terkait
makna atau fokus ke pengertian saja dari menebarkan Islam secara santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Oke. Ini nanti akan Pak Sultan kasih lembaran, boleh sampean tulis di sini, nggih. Nah, ini yang kedua, fokus pada perbedaan ketiganya. Nggih, yang ketiga berarti fokus pada prinsip-prinsip dakwah. Yang keempat, Pak Sultan tugasi samen untuk mengomentari 1, 2, 3. Yang kedua, pokok samen fokus perbedaan. Ya. Yang ketiga, di sini sama bab 4, ini kan kelas 11 toh? Ya. Berarti sampean ini tadi prinsip ya, yang ada 3 itu tadi. Materi sampean paling banyak, artinya kan di sini yang jelas kan ini sudah ada. Sampai nanti fokus pada mana ini? Mana? Ini 2, berarti yang satu mana? Ini 1, yang penting sampean harus paham 1, 2, 3. Iya kan makna perbedaan. Iya, kelompok ini memang keren. Baik, sudah cukup nggih untuk diskusinya. Kita awali dari kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan. Monggo, silakan. Semua boleh atau perwakilan 2, 3 saja juga boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 menjelaskan tentang pengertian dakwah. Dakwah adalah ajakan menuju kebaikan yang bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Lalu ada khutbah. Khutbah adalah penyampaian pesan agama secara resmi di waktu tertentu, seperti saat sholat Jumat atau hari raya. Dan ini adalah tabligh yang berarti menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat luas, baik secara langsung maupun melalui media. Lalu untuk kesimpulan, berdasarkan Islam bebas menyerang kata-kata. Silakan. Lanjutnya kelompok 2. Silakan, boleh di sini. Baik, teman-teman, kami mewakili kelompok 2 akan mengajak suatu diskusi hasil dari program kami, yakni dari hasil diskusi kelompok kami memahami bahwa itu bersifat umum, bersifat resmi, tabligh, bersifat luas. Semuanya itu bertujuan menyebarkan Islam dengan santun dan damai. Diulangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tetap fokus di kelompok ketiga. Sesuai situasi. Yang kedua ada mau hijau hasanah atau dengan pelajaran yang baik.
menasihati orang lain dengan kata-kata lembut dan memberi contoh nyata. Yang ketiga, mujadalah billati hiya ahsan. Dialog dengan cara terbaik. Jika ada perbedaan, disikapi dengan tenang dan sopan, bukan dengan emosi. Kesimpulan kami yaitu bahwa takwa bisa cukup hanya benar-benarnya, tapi juga harus baik. Ada yang bisa menambahi atau mungkin bahkan menyangga, harusnya tidak seperti itu Pak, tapi seperti ini dan seterusnya? Adakah? Atau boleh. Oke, silakan. Baik, untuk kelompok 1. Oke. Cara keseluruhan pemahaman bahwa dakwah adalah Oke. Sudah? Berarti dakwah ini menjadi kewajiban kita semua. Mari ngene wayah Jumatan. Kok sing lanang jik gumbul dulin karo sampean gak budal nduk masjid, ya berarti kudu sampean elingno. Paham ya? Kan ada yang perlu ditanyakan? Silakan 1 atau 2. Alhamdulillah 1 ada. Ada lagi yang kedua? Oke, alhamdulillah. Baik, yang pertama. Ini temannya masih kesusahan tentang perbedaan dakwah, khutbah dan tabligh, khususnya tabligh ya. Ada yang bisa menjawab? Absen berapa, Nduk? 12. Beauty Salsabila Jana. Oke. Ayo, yang berkenan jawab. Ya, alhamdulillah dari kelompok 3. Silakan. Jadi, dakwah itu adalah ajaran umum. Nah, lalu untuk khutbah itu resmi saat ibadah. Dan tabligh itu penyampaiannya itu lebih luas. Alhamdulillah, absen berapa? Absen 3. Oke, berikutnya kita masuk ke acara yang terakhir atau penutup. Di sini Pak Sultan akan mengevaluasi kalian lewat kuis yang sudah cukup, nggih? Nah, ini dari beberapa yang sudah masuk, nilainya 1 atas nama Jalil. Alhamdulillah 90. Kemudian mana Jalil? Alhamdulillah. Tepuk tangan. Berikutnya kedua Naila lebih tinggi lagi 92. Mana Naila? Alhamdulillah. 3 atas nama Ferdi. Wah iya. 100 ini. Ya, tepuk tangan untuk Ferdi. Semuanya di atas KKM kelas 11 78. Alhamdulillah. Baik, Nak. Evaluasi sudah kita lalui. Untuk pertemuan berikutnya kita akan fokus ke TP 3 dan 4 atau tujuan pembelajaran ketiga dan keempat. Dari itu, pertemuan berikutnya Pak Sultan akan ngasih pekerjaan di rumah. Pak Sultan minta sampean untuk membikin poster. Berikutnya terakhir sebagai penguat, Pak Sultan minta 1, 2, 3 anak untuk memberikan kesimpulan sebelum kita tutup. Silakan siapa yang berkenan? Kesimpulan. Boleh. Ini ada kesimpulan dari teman sampean dari kelompok 2. Silakan. Dari sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 125 mengajarkan agar kita berdakwah bil hikmah, yaitu dengan kebijaksanaan, menghibur hasanah, pelajaran yang baik, dan beradalah yang berdialog dengan cara yang bagus. Cukup? Benar ya, masih ingat ya? Berarti prinsip dakwah ada 3. Bahasa Arabnya yang pertama bil hikmah, yang kedua
Mau'izatul hasanah. Yang ketiga, mujadalah. Baik, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kita dua itu tercapai semuanya? Baik. Kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dari Pak Sultan cukup sekian. Pak Sultan minta maaf sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.